Selanjutnya pemirsa, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah serukan aksi demonstrasi. Dalam demonstrasi tersebut, salah satu tuntutan aspirasi mereka yakni menyuarakan penolakan wacana penundaan pemilu 2024 dan mendesak penghapusan presidensial threshold menjadi 0%. Massa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah menggelar aksi di Patung Kuda Jalan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. Massa melakukan long march dari kantor pimpinan pusat Muhammadiyah. Mereka sempat bernegosiasi dengan aparat Polres Metro Jakarta Pusat karena hendak akan mengadakan unjuk rasa di depan Istana Negara. Hingga akhirnya massa melakukan aksi demonstrasi di depan Patung Kuda Arjuna Wiwaha. Dalam aksinya, ribuan mahasiswa Muhammadiyah yang terdiri dari DPD IMM Jakarta, DPD IMM Jawa Barat, DPD IMM Banten, membawa atribut IMM seperti bendera hingga spanduk berisi kritikan kepada pemerintah. Massa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah membawa sejumlah tuntutan, yakni menolak tegas segala bentuk perampasan tanah di belahan Indonesia, seperti di Singgingi Hilir Riau. Mengecam keras aksi represif aparat di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, dan peristiwa penembakan di Sulawesi Tengah, serta menolak tegas segala bentuk represif aparat kepolisian dalam memberangus gerakan rakyat. Selain itu, IMM juga menolak Permenaker 2 tahun 2022 tentang jaminan hari tua. Selanjutnya, menolak BPJS sebagai syarat izin berbagai pengurusan administrasi dan jual beli. Terakhir yaitu penolakan terkait wacana penundaan pemilu 2024 dan hapus presidensial threshold menjadi 0%. Hal tersebut diutarakan Ketua Hikmah Politik dan Kebijakan Publik DPP IMM Baikuni Al-Syafa. Yang pertama adalah berkenaan dengan represifnya aparat kepolisian, yang mana salah satu contohnya adalah di Wadas, di mana kampung di take down, listrik di take down, internet di take down, dikepung dan ditanggapi. Itu menjadi standing point juga DPP IMM yang saat ini turun untuk mengkritisi hal tersebut. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah berkenaan dengan JHT, jaminan hari tua. Kita tahu sendiri bahwa Kepmen atau permen yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan nomor 2 tahun 2022 adalah bentuk penghisapan dan penindasan yang dilakukan oleh korporatokrasi melalui Kementerian Ketenagakerjaan, di mana buruh sebagai objek bisnis negara. Saya tekankan adalah buruh menjadi objek bisnis negara. Karena apa? Seakan-akan untuk memenuhi nafsu pembangunan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, rakyat harus urunan. Padahal ketika kita berbicara tentang undang-undang, tentang kesehatan, itu sudah menjadi keharusan negara melalui pemerintah untuk kemudian menjamin kesehatan secara gratis. Tidak hanya itu, bahkan pendidikan harus gratis. Tidak ada sistem silang. Negara yang kaya akan sumber daya alam, namun untuk kemudian memenuhi kebutuhan kesehatan di negara kita masih harus iuran. Gitu. Untuk apa? Bukankah tidak cukup ketika berbicara tentang pajak yang diambil dari rakyat, yang diambil dari investasi, yang diambil yang katanya untuk pembangunan di beberapa titik Indonesia, proyek-proyek strategis. Bukankah tidak cukup modal itu? Bukankah tidak cukup hasil itu? Kenapa harus mengambil iuran dari buruh? Di mana buruh setiap bulannya itu dipotong gaji mereka. Bahkan ketika di PHK diberhentikan harus berumur 56 ketika mereka mau mengambil hak mereka. Maka saya katakan itu adalah bisnis, negara berbisnis dengan rakyat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bisnis yang diteruskan belum redup persoalan soal JHT. Lagi-lagi pemerintah melalui Presiden Jokowi menginstruksikan untuk kemudian BPJS bersyarat. Ya, ketika kita mau ngurus STNK, SKCK, jual beli dan lain-lain, itu kita harus memiliki kartu BPJS. Lagi-lagi, kenapa negara ini berbisnis dengan rakyatnya? Karena apa? Karena kita tahu dari syarat tersebut, maka secara otomatis rakyat dipaksa, sadar atau tidak,
rakyat itu dipaksa untuk iuran selain dari pajak. Itu. Terus yang perlu saya tekankan lagi, persoalan yang pelik saat ini adalah ada wacana dari elit-elit politik untuk kemudian penundaan pemilu. Maka DPP IMM melalui yang saat ini bersamai DPP IMM adalah DPD DKI, Banten, dan Jawa Barat menyatakan sikap untuk menolak tegas, dan itu selaras dengan PP Muhammadiyah menolak tegas perpanjangan pemilu 2024. Jangan menikmati kekuasaan yang mesra dengan korporasi untuk melancarkan pembangunan-pembangunan, namun menegasikan regenerasi kepemimpinan yang sudah diatur oleh undang-undang. Ketika kita menebak bahwa ketika wacana ini lancar, maka kemudian ada revisi undang-undang di situ. Artinya di situ rakyat akan dicederai. Negara yang demokratis ini dikebiri. Ke depan ini pemilu kalau tetap diperpanjang, maka barisan penghisapan, barisan penindasan itu akan terus berlanjut, begitu. Maka tegas sekali DPP IMM dalam menolak hal tersebut. Bahkan kalau bisa threshold itu 0% gitu, agar kemudian demokrasi yang kita agungkan, yang diperjuangkan oleh pendahulu-pendahulu kita itu dipelihara bersama oleh rakyat. Ketika itu terus dilanjutkan, maka mandat akan diambil oleh rakyat. Itu tegas kita. Kohar Arizki, Trio Prasetyo memberitakan.